Selamat datang di segmen Cek Fakta part ke-7. Di video kali ini kita akan menguliti pernyataan yang bersebaran di media sosial seputar treatment ikan cana. Mulai dari problematika treatment bunga cana maru, mental dan agresivitas ikan cana, dan aneka perilaku ikan cana. Simak hingga selesai. Yang pertama, ikan cana merasa kedinginan. Ada yang mengklaim jika ikan cana merasa kedinginan karena treatment outdoor di saat musim hujan. Pertanyaannya, benarkah ikan bisa merasa kedinginan atau mati karena suhu dingin? Sama seperti manusia, sejatinya ikan memang hanya akan bertahan hidup dalam rentang suhu tertentu. Namun tidak seperti manusia, ikan tidak bisa merasa suhu dingin di tubuhnya. Manusia mungkin saja akan menggigil kedinginan pada suhu 16 derajat. Itu dikarenakan suhu tubuh manusia konstan, sementara suhu lingkungan menurun. Sebaliknya pada ikan walaupun suhu airnya sangat dingin, mereka tidak akan merasa kedinginan. Alasannya karena ikan adalah salah satu hewan poikiloterem atau hewan berdarah dingin. Jadi, suhu tubuh ikan akan selalu sama dengan suhu lingkungannya. Dan hal itu membuat ikan tidak akan bisa merasa kedinginan. Jadi, bila ikan dapat mati pada suhu dingin yang ekstrim itu adalah benar. Namun, jika ikan bisa merasakan suhu dingin tentu itu adalah tidak benar. Sebagai tambahan, pada saat suhu dingin, ikan cana akan sedikit membutuhkan oksigen di mana metabolisme tubuhnya juga akan melambat. Oleh karena itu, ketika menstransportasi ikan dalam jarak jauh dan lama, biasanya ikan dikemas dengan kotak styrofoam. Tujuannya agar suhu panas dari luar tidak dapat masuk sehingga suhu di dalam tetap stabil dan ikan akan hemat oksigen. Namun di sisi lain, suhu dingin juga tidak akan memaksimalkan kinerja enzim dan imunitas pada tubuh ikan. Yang kedua, maru tua tumbuh bunga. Banyak pertanyaan dari para kiper. Apakah ikan cana yang sudah berukuran besar atau berumur tua masih dapat menumbuhkan sisik bunga? Harus diakui, sisik bunga cana maru masih menyimpan segudang misteri. Berdasarkan pengalaman kami dan banyak kiper lainnya, ikan cana maru akan terus menumbuhkan dan menambah sisik bunganya meski sudah berukuran besar atau berusia tua. Hanya saja, semakin tua umur cana maru, pertumbuhan bunga tersebut akan lebih melambat. Jadi pernyataan jika maru tua masih bisa menumbuhkan bunga adalah benar. Yang ketiga, bunga pada cana maru adalah cadangan kalsium. Sekali lagi, hingga saat ini sisik bunga masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hal ini karena tidak adanya penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dapat menjelaskan apa dan bagaimana sisik bunga pada cana maru dapat terbentuk. Ada salah satu teori yang menyebutkan jika bunga adalah cadangan kalsium bagi cana maru. Kita ketahui jika ikan sangat membutuhkan mineral berupa kalsium dalam masa perkembangannya. Konon maru yang kekurangan kalsium akan memanfaatkan cadangan kalsium tersebut untuk menunjang kebutuhannya. Itulah yang menyebabkan sebagian cabung atau bunga pada cana dapat menghilang. Namun benarkah hal demikian? Jawabannya, belum jelas. Namun untuk membuktikan kebenaran itu, dalam waktu dekat kita akan melakukan eksperimen treatment bunga cana maru dengan pakan berkalsium tinggi. Jadi tunggu dan simak di channel ini segera. Yang keempat, cana piring lebih galak. Adalah hal yang normal untuk semua binatang di mana pada musim kawin atau saat mengawal bayinya, binatang akan jauh lebih agresif dan galak. Apalagi ikan teritorial seperti cana maru yang memiliki wilayah kekuasaan. Ketika dua individu ikan teritorial terbentuk menjadi pasangan, maka pasangan ini tak akan ragu untuk berburu dan mengusir spesies lain yang mendekat atau bahkan membunuhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan menjaga sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya ini dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan dan keselamatan keturunannya. Jadi pernyataan jika ikan cana berpasangan memiliki sifat lebih galak, tentu saja, sangat benar. Yang kelima, semua cana maru punya bunga. Banyak yang berpendapat jika semua cana maru harus memiliki bunga. Bahkan ada yang berekspektasi jika cana maru yang dipeliharanya dapat memunculkan sisik bunga yang memenuhi semua sisi bar pada tubuhnya. Pada faktanya, mungkin Anda akan menemui ikan cana maru yang tidak memiliki bunga sama sekali. Beberapa individu akan memiliki sedikit bunga, hanya satu atau dua sisik bunga,
Atau mungkin akan ada individu yang memiliki bunga bertaburan memenuhi semua sisi bar ikan. Saat ini tak ada cara pasti bagaimana cara menumbuhkan sisik bunga pada Channa Maru. Baik itu dari settingan tank, jenis air, jenis pakan dan lain sebagainya. Jadi pernyataan jika semua Channa Maru harus punya bunga, tentu saja kurang tepat. Yang keenam, ikan Channa lebih agresif di malam hari. Banyak yang beranggapan jika ikan Channa lebih agresif di malam hari. Benarkah demikian? Menurut teori ilmiah, pada tingkat cahaya yang rendah, akan menjadi lebih sulit bagi ikan yang memanfaatkan kemampuan visual untuk melihat penyusup ataupun mengantisipasi ancaman pemangsa lainnya. Dalam hal ini, ikan akan menjadi agresif karena mau tidak mau ia harus mempertahankan wilayahnya dan mengamankan sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, ketiadaan cahaya ini akan membuat ikan Channa merasa wilayahnya menjadi lebih kecil. Sehingga tak hanya agresif dalam menyerang lawan, ikan Channa juga akan memakan lebih banyak untuk mengisi perutnya. Menurut data penelitian, ikan teritorial paling agresif pada petang atau menjelang malam. Oleh karena itu kiper ikan predator yang memahami hal ini, lebih memilih untuk memberi pakan ikannya menjelang malam. Agar tak ada makanan tersisa yang dapat merusak kualitas air. Jadi, statement ikan Channa lebih agresif di malam hari atau keadaan gelap adalah benar. Yang ketujuh, karofil dapat membuat ikan Channa gigit ekor. Sebenarnya banyak hal yang dapat membuat ikan gigit ekor, semisal karena stres, parasit, proses adaptasi, ataupun alergi. Kita sudah pernah membahas ini di video sebelumnya. Namun dalam pengalaman kami selama ini, tidak pernah ditemukan ikan gigit ekor karena karofil. Berdasarkan data-data yang kami telusuri di internet, juga tidak ditemukan jurnal atau artikel ilmiah yang menjelaskan jika karofil dapat memberikan efek alergi yang bisa membuat ikan gigit ekor. Jadi, pernyataan jika karofil bisa membuat ikan gigit ekor, mungkin salah. Tak hanya sampai di situ, karofil juga diklaim dapat memperpendek umur ikan. Kami tidak tahu atas dasar apa anggapan ini dilontarkan. Menurut hasil penelusuran, karofil justru mendapat sertifikasi kelayakan dan keamanan oleh lembaga pengawas di Eropa untuk dapat digunakan. Secara ilmiah, karofil yang berupa karotenoid justru sangat baik untuk kesehatan makhluk hidup. Semua materi ini kami ambil dari berbagai sumber. Bukan untuk mengedukasi Anda, namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Bila Anda memiliki cerita atau pengalaman lain seputar treatment ikan Channa, bagikan di kolom komentar agar kita dapat saling belajar. Terima kasih.